Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah singkat Nabi Muhammad. Tapi sebelum pembahasan dimulai, alangkah baiknya mari kita awali pembahasan hari ini dengan pembahasan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembahasan surat Al-Fatihah dimudahkan kita semuanya dalam belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita langsung belajar, masuki ke pembelajaran. Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, atau tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun Fil atau yang disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun Fil atau tahun gajah? Karena pada saat itu ada peristiwa rombongan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abroha yang rencananya hendak akan menyerang dan merobohkan Ka'bah. Kira-kira peristiwa ini terjadi pada tahun sekitar 571 Masehi atau 20 April. Adik-adik, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah menjadi anak yatim, karena pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Dan Nabi Muhammad ketika sudah memasuki usia 6 tahun, beliau pun ditinggalkan oleh ibunya, sehingga pada usia tepat 6 tahun beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Bagaimana perasaannya dengan kondisi yang masih usia anak-anak sudah menjadi anak yatim piatu? Kemudian setelah ditinggal oleh ibunya, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun setelah mengikuti kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya pun akhirnya meninggal. Bagaimana rasanya di saat usia masih anak-anak, usia 5, 6, 7 sampai 8 tahun sudah kehilangan orang-orang yang sangat tersayang. Kemudian setelah ditinggalkan oleh kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pamannya inilah beliau mulai belajar berdagang. Beliau pada usia sekitar 12 tahun diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Tetapi ketika beliau sampai di kota Basrah, beliau berdua, yaitu pamannya Abu Thalib dan Muhammad, bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, dan kebetulan sang pendeta mengetahui ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad, dan sang pendeta pun berpesan kepada pamannya yaitu Abu Thalib agar benar-benar menjaga dan melindungi Nabi Muhammad, dan menyarankan agar lebih baik kembali pulang. Kenapa? Karena sang pendeta takut terjadi hal-hal apabila bertemu dengan orang Yahudi. Perlu diketahui pula, pada saat itu berdagang adalah sesuatu hal yang umum dan dianggap sebagai suatu penghasilan yang sangat stabil. Berkah sifat jujur dan dapat dipercaya Nabi Muhammad, ini beritanya sangat meluas bahwa Nabi itu orang yang sangat jujur ketika berdagang. Berkah ini, berkah sifat jujurnya pula, akhirnya Nabi diamanati atau dipercaya
dititipi barang dagangannya orang-orang penduduk Mekah. Dan berkah kejujurannya pula dalam berdagang ini sampai terdengar sampai ke Siti Khadijah. Ya, akhirnya Siti Khadijah pun menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad. Adik-adik yang perlu diketahui, berkah kejujuran dan keamanahannya Nabi Muhammad dalam berdagang, beliau mendapat keuntungan yang sangat banyak dari berdagang ini. Dan berkah kejujuran dan amanahnya pula, lambat laun Siti Khadijah tertarik jatuh hati kepada Nabi Muhammad. Ya, akhirnya ketika Nabi Muhammad menginjak usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Demikianlah pelajaran sejarah singkat Nabi Muhammad pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajarannya dan kita pun mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.